Halo sahabat KAB, berjumpa lagi. Kali ini tema kita adalah sebuah sejarah salah satu kota terpenting dalam perkembangan Islam. Sejarah kota Basroh. Basroh dibangun pada tahun 14-15 Hijriah dengan arsiteknya Utbah bin Ghazwan, dibangun dengan mempekerjakan 800 pekerja. Lokasinya ditentukan sendiri oleh Umar bin Khattab, kira-kira 10 mil dari sungai Tigris. Untuk memenuhi keperluan air bagi penduduk, saluran air dibuat dari sungai menuju kota. Umar bin Khattab mengirim Utbah bin Ghazwan untuk pergi ke selatan Irak setelah terbunuhnya Syuroih dalam suatu pertempuran. Ketika Utbah bin Ghazwan pergi ke selatan Irak, ia bertemu dengan Suaid bin Qutbah ad-Juhli beserta kekuatan dari Bani Bakar bin Wail dan Bani Tamim yang sedang bergerak mendekati pasukan yang berdekatan dengan mereka di Persia. Utbah pun bergabung dengan tentara Suaid lalu tinggal bersama di tenda-tenda. Akan tetapi Utbah berpendapat bahwa pasukannya membutuhkan tempat tinggal yang bisa dipakai nanti jika kembali dari berperang dan melindungi mereka dari dinginnya hujan. Utbah mengirim surat pada Khalifah untuk meminta izin tentang gagasannya tersebut. Khalifah membalas dan memerintahkan supaya Utbah mengumpulkan pasukannya di satu tempat dekat dengan air dan terjaga, jangan ada gunung dan sungai yang memisahkannya, dan meminta agar dituliskan sifat tempat yang dimaksud. Maka Utbah menulis kepada Khalifah bahwa ia menemukan tempat yang tanahnya berkerikil, yang berada di ujung pedalaman, terdapat air dan buluh di dalamnya. Khalifah kemudian menyebutnya Basroh, dekat dengan sumber air, tempat perlindungan, dan juga tempat mencari kayu bakar. Beliau menyepakatinya untuk dijadikan tempat pemukiman tentara. Utbah juga memilih kota ini sebagai titik penyerangan saat akan menaklukkan Ebola, Misenia, Ahwas, dan Persia. Basroh termasuk salah satu kota yang pernah mencapai masa kejayaan dalam berbagai bidang ilmu. Selain Kufah, Basroh adalah salah satu kota penting di Irak. Kufah dan Basroh ini merupakan dua kota di Irak yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah peradaban Islam. Dalam hal ini, Basroh juga merupakan kota metropolitan yang penuh dengan kehidupan intelektual, sehingga melahirkan berbagai macam keilmuan. Sebenarnya Kufah telah melakukan hal yang sama juga, namun Basroh tetap menjadi pionir dan yang paling awal dalam hal ini. Terciptanya kondisi Basroh seperti ini tidak lepas dari beberapa hal berikut. 1. Basroh terletak pada jarak 300 mil ke arah tenggara dari kota Baghdad. Terdapat sungai Tigris dan Eufrat yang mengalir dan bermuara di laut. Kondisi strategis seperti ini tentunya akan berpengaruh kuat terhadap pembentukan personalitas penduduk yang membuatnya berpikir matang dan terkenal. 2. Letak kota Basroh yang berada di pinggir pedalaman, bahasanya yang fasih dan murni tetap terjaga, terbebas dari cacat lam dan kata-kata asing. 3. Di Basroh terdapat para ilmuwan yang sering melakukan perjalanan ke pedalaman. Namun ada kalanya juga membawa orang Baduy ke kota Basroh. Di tengah perjalanan, biasanya bertemu dengan orang Arab asli dan melakukan pembicaraan dari sumber bahasa yang asli. Penyebaran agama Islam dipusatkan di kota Basroh dan Kufah. Dalam hal ini, Khalifah Umar bin Khattab mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke Basroh dan Abdullah bin Mas'ud ke Kufah. Ulama-ulama dari Madinah juga berdatangan ke kota Basroh dan Kufah ini. Pada masa Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam berada di Baghdad. Penduduk Irak terdiri dari berbagai macam suku yang sulit bersatu. Oleh karena itu, sampai saat ini mereka masih mengalami permasalahan dalam pembaharuan mereka. Wilayah pegunungan di sebelah utara dihuni suku Kurdi dan minoritas Yazidi, Kristen, dan Turkmen. Wilayah Diyala, di timur Baghdad, dihuni para petani. Wilayah Jazirah, di utara Baghdad, dihuni kaum Sunni Baduy. Sedangkan wilayah gurun di tengah dan selatan Irak dihuni penganut Syiah. Secara garis besar, di antara berbagai kelompok di atas, ada 3 kelompok yang peranannya sangat kuat. 3 kelompok tersebut adalah Syiah di selatan, Sunni di tengah, Baghdad, dan Kurdi di utara. Basroh dari tahun ke tahun. Menurut makrotrends.net, jumlah penduduk Basroh dari tahun 1950 hingga 2024 terus mengalami pertambahan. Akan tetapi menurut data umum lainnya seperti Wikipedia, data jumlah kependudukan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2003 berkisar 2.600.000 jiwa, sedangkan per 1 Januari 2005 penduduknya berjumlah 2.016.217 jiwa. Setiap tahun jumlah penduduknya mengalami penurunan hingga tahun 2018, jumlah penduduknya berkisar 1,4 juta jiwa.
Basroh memiliki pelabuhan utama di Irak serta merupakan ibu kota kegubernuran yang memiliki luas wilayah 19.070 km persegi, terletak di bagian selatan di negara itu, yakni di sepanjang Sungai Shotul Arab, yaitu sungai yang terletak di Asia Barat Daya. Sungai ini memiliki panjang sekitar 200 km. Ujung selatan sungai ini menandai perbatasan antara Irak dan Iran. Lebar Sungai Shotul Arab bervariasi antara sekitar 232 meter atau 761 kaki di Basroh hingga 800 meter atau 2.600 kaki di mulut sungai. Wilayah ini dikatakan memiliki hutan kurma terbesar di dunia. Namun, pada tahun 2002, perang, garam dan hama telah menghancurkan lebih dari 14 juta kurma. 3 hingga 4 juta sisanya berada dalam kondisi yang buruk. Letak Shotul Arab dekat dengan Teluk Persia. Teluk ini berbatasan dengan dua negara yaitu Kuwait dan Irak yang merupakan perpanjangan Teluk Oman di antara Jazirah Arab dan Iran. Laut pedalaman seluas 233.000 km persegi ini dihubungkan dengan Teluk Oman di timur oleh Selat Hormuz. Dan akhir baratnya ditandai oleh delta sungai utama Arfan Road yang membawa air dari Karun, Eufrat dan Tigris. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sejarah singkat kota Basroh sejak kepemimpinan Umar, dan kondisi sekarang yang penduduknya terpecah menjadi beberapa golongan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan kita sama-sama belajar menambah wawasan seputar sejarah. Sampai bertemu di video selanjutnya.